Selama bertahun-tahun, aku dipandang sebelah mata. Keluarga suamiku selalu merendahkanku, bahkan mereka menganggap aku hanya beban. Tapi malam ini, di acara buka bersama Ramadan tahun 2025, semuanya akan berubah. Aku akan tunjukkan siapa aku sebenarnya. Aku duduk di ruang tamu dengan kepala tertunduk, tangan sibuk meremas ujung jilbab yang kukenakan. Suara-suara dari dapur menggema hingga ke telingaku, jelas dan tajam. Farina itu nggak ada apa-apanya dibanding menantu Bu Retno. Lihat menantu, yang lain, ada yang kerja di bank, ada yang dosennya orang terkenal. Lah dia, cuma lulusan SMA, entah apa yang dilihat Ardi dari dia. Aku tahu suara itu. Suara tajam yang tak pernah lelah menusuk hatiku. Bu Mirna, ibu mertuaku, tak pernah menyembunyikan ketidaksukaannya padaku sejak awal aku menikah dengan Ardi. Aku selalu dianggap sebagai menantu gagal, seseorang yang tak sepadan untuk anaknya yang seorang sarjana dari universitas ternama. Aku menghembuskan napas perlahan, mencoba menahan pedih yang terus-menerus menggerogoti hatiku. Aku menikah dengan Ardi dengan harapan bisa membangun rumah tangga yang bahagia. Tapi ternyata rumah ini lebih dingin dari yang kuduga. Di dalam rumah ini, aku seperti pembantu tanpa bayaran. Sejak aku menginjakkan kaki di rumah mertua setelah menikah, aku yang harus memasak, membersihkan rumah, mencuci piring, hingga melayani semua keperluan mereka. Semua itu kulakukan dengan harapan suatu hari aku bisa diterima sebagai bagian dari keluarga ini. Namun, semakin lama aku bertahan, semakin jelas bahwa aku hanya dianggap sebagai beban. Hari ini pun sama seperti hari-hari sebelumnya. Aku sendirian, di dapur, memasak untuk semua orang, sementara adik iparku, Dita, duduk santai di ruang keluarga sambil menonton drama Korea di televisi. Farina, mana nasinya? Suara Bu Mirna membentak dari ruang makan. Aku buru-buru mengambil nasi dari dandang dan membawanya ke meja makan. Tanganku sedikit gemetar, takut ada yang salah dan aku kembali dimarahi. Saat aku meletakkan nasi di meja, Bu Mirna memandangku dari atas ke bawah dengan tatapan merendahkan. Lambat banget, udah gitu masaknya nggak enak. Kamu ini bisa apa sih? Selain nyusahin? Aku menggigit bibir bawahku, menahan sakit di dadaku. Aku ingin menjawab, ingin membela diri, tapi aku tahu, melawan hanya akan membuat segalanya lebih buruk. Udahlah, Mak. Jangan marah-marah terus, kata Ardi dengan suara pelan. Aku menoleh pada suamiku yang duduk di ujung meja. Ia tidak menatapku, hanya sibuk mengaduk makanannya dengan sendok. Aku tahu, ia ingin membelaku, tapi seperti biasa, ia tak punya keberanian. Bu Mirna mendengus. Ya jelas saja kamu belain istri kamu. Udah kadung ketipu. Udah capek-capek kuliah tinggi, tapi nikah sama perempuan nggak jelas. Coba kalau kamu dulu nurut sama ibu, pasti kamu sekarang udah nikah sama anaknya Pak Subagio itu. Paling enggak dia lulusan S2, bukan cuma SMA. Kata-kata itu menghantamku lebih keras dari tamparan. Aku tahu Bu Mirna tak pernah benar-benar menerimaku, tapi mendengarnya bicara, seolah aku adalah kegagalan terbesar dalam hidup Ardi, benar-benar menyakitkan. Aku menunduk, mencoba menelan kepahitan ini seperti yang selalu kulakukan. Aku sudah bertahan sejauh ini. Aku sudah bersabar. Aku sudah berusaha. Tapi sampai kapan? Aku beranjak dari meja makan dengan hati yang hancur. Aku masuk ke dalam kamar dan duduk di tepi tempat tidur, menatap pantulan diriku di cermin. Mataku merah, penuh air mata yang kutahan sejak tadi. Aku memang hanya lulusan SMA. Aku memang tidak punya gelar akademik tinggi seperti yang mereka inginkan. Tapi aku bukan orang yang tak berharga. Aku punya sesuatu yang mereka tak tahu. Aku memejamkan mata. Aku telah mengorbankan begitu banyak untuk berada di sini, untuk mempertahankan rumah tanggaku. Tapi jika aku terus bertahan di tempat yang hanya membuatku semakin terluka, apakah itu masih layak diperjuangkan? Honsal. Suasana ruang tamu ramai oleh suara gelak tawa dan obrolan keluarga besar Ardi. Aku duduk di sudut, berusaha membuat diriku sekecil mungkin. Berharap tak ada yang memperhatikan kehadiranku. Tapi seperti biasa, keberadaanku justru menjadi bahan gunjingan. Ardi,
Kamu ini kenapa sih bisa-bisanya nikahin orang kayak gini? Suara Bu Mirna menggema, menusuk tepat ke dadaku. Aku menegang, menundukkan kepala dalam-dalam. Coba lihat Rani, istri Reza. Cantik, pintar, lulusan S2, kerja di perusahaan besar. Lah istrimu, lulusan SMA, nggak jelas masa depannya. Seketika tawa pecah di ruangan itu. Aku bisa merasakan tatapan-tatapan penuh ejekan tertuju padaku. Seolah aku ini hanya seonggok benda tak bernilai yang kebetulan ada di ruangan yang salah. Tapi Bu, katanya Farina ini punya usaha, kan? Celetuk salah satu sepupu Ardi. Usaha apa? Suara Bu Mirna terdengar penuh cibiran. Kalau cuma dagang kecil-kecilan mah, semua orang juga bisa. Nggak sebanding sama menantu lain yang punya pekerjaan jelas dan pendidikan tinggi. Aku mengepalkan tangan di pangkuanku, kuku-kuku menekan keras ke kulit, mencoba menahan perih di hati. Aku ingin bicara, ingin menjelaskan, tapi untuk apa? Sejak awal, mereka tak pernah benar-benar mendengarkanku. Tapi suaminya sih nggak keberatan tuh. Ya, istri cuma di rumah doang. Mungkin nyaman kali. Istrinya nurut. Lagi-lagi tawa meledak. Aku melirik Ardi yang duduk di sebelah Bu Mirna. Seperti biasa, ia hanya diam. Ia tidak mencoba membelaku, tidak mengatakan apapun untuk menghentikan penghinaan ini. Aku merasakan mataku mulai panas. Aku menunduk, menggigit bibir untuk menahan air mata yang menggenang. Aku tidak boleh menangis di depan mereka. Tidak boleh menunjukkan kelemahan. Bu Mirna melanjutkan. Dulu, Ibu udah bilang, cari istri tuh yang berkualitas, yang bisa ngangkat derajat keluarga, bukan yang malah bikin malu. Coba kalau kamu dulu nikah sama anaknya Pak Subagio, hidup kamu pasti lebih enak, nggak kayak sekarang. Aku merasakan hatiku seperti diremas. Aku sudah tahu sejak awal bahwa Bu Mirna menyesali pernikahan kami, tapi mendengarnya mengatakannya terang-terangan di depan keluarga besar, membuat sakitnya berkali lipat lebih tajam. Mak, cukup. Suara Ardi akhirnya terdengar, tapi nadanya lemah, nyaris tak terdengar di tengah riuh rendah obrolan keluarga. Cukup apanya? Bu Mirna melotot pada Ardi. Kamu aja nggak sadar kalau istrimu ini cuma beban. Kamu yang kerja, dia enak-enakan di rumah. Coba kalau kamu nikah sama perempuan yang lebih pintar, pasti kalian udah punya kehidupan lebih baik. Tawa mengejek kembali terdengar. Aku mencengkeram kain roku erat-erat. Sungguh, aku ingin berdiri dan pergi dari ruangan ini. Aku ingin berteriak bahwa mereka tidak tahu apa-apa tentangku. Bahwa aku bukan perempuan bodoh dan tak berguna seperti yang mereka kira. Tapi aku tetap diam. Aku menoleh ke arah Ardi. Berharap setidaknya ia mengatakan sesuatu untuk membelaku. Tapi ia tetap diam. Hanya menunduk dengan ekspresi tak berdaya. Aku menelan kepahitan ini bulat-bulat. Sekali lagi, aku diinjak-injak di hadapan banyak orang. Dan suamiku tetap menjadi pria yang lemah. Saat obrolan terus berlanjut, aku diam-diam menarik napas panjang, mencoba menenangkan gemuruh di dadaku. Aku tidak akan menangis. Aku tidak akan menunjukkan kelemahan di hadapan mereka. Hari demi hari berlalu, tapi perlakuan mereka kepadaku tak pernah berubah. Aku seperti bayangan di rumah ini, selalu ada, tapi tak pernah dianggap. Jika bukan untuk menerima hinaan, keberadaanku seakan tak berarti bagi mereka. Setiap pagi, aku bangun paling awal. Membersihkan rumah, memasak, mencuci pakaian, dan memastikan semua kebutuhan di rumah mertua terpenuhi. Tapi tak pernah sekalipun aku mendapat ucapan terima kasih. Yang ada justru cercaan jika ada hal kecil yang tidak sesuai dengan standar Bu Mirna. Farina, ini masakan kok hambar begini? Suara Bu Mirna menggema dari ruang makan. Aku yang masih mencuci piring buru-buru mengeringkan tangan dan bergegas menghampirinya. Maaf Bu, apa yang kurang? Tanyaku hati-hati. Bu Mirna mendengus, kesal. Kamu tuh nggak punya selera ya? Masak kok kayak nggak ada rasanya? Pantesan aja Ardi kurusan sejak nikah sama kamu. Istri nggak bisa ngurus suami. Aku menunduk. Aku tahu kalau aku membalas, itu hanya akan membuatnya semakin marah.
Tiap hari di rumah doang, tapi kerjaannya nggak becus. Tambahnya lagi, sepupu-sepupu, Ardi yang kebetulan sedang sarapan pun ikut menimpali. Tante Mirna, udahlah, nggak usah berharap banyak. Menantu kayak dia tuh paling cuman bisa numpang makan. Mereka tertawa terbahak-bahak. Aku menggigit bibir bawahku, menahan semua amarah yang hampir meledak. Aku ingin pergi dari meja makan itu, tapi kaki ini seakan terpaku di lantai. Ardi yang duduk di sana hanya melirikku sekilas, lalu kembali fokus pada makanannya. Lagi-lagi, ia tak melakukan apapun. Aku menghela napas panjang dan berbalik, melangkah menuju dapur dengan tangan mengepal. Aku merasa seperti orang asing di rumah ini. Aku bukan hanya menantu yang tidak diinginkan, tapi juga dianggap sebagai beban yang harus ditanggung oleh keluarga mereka. Setelah selesai mencuci piring, aku kembali ke kamar. Aku duduk di tepi ranjang, menatap langit-langit kamar yang sempit ini. Aku menghela napas berat, mencoba menenangkan diriku. Aku melihat ke layar ponselku, melihat notifikasi dari tim bisnis yang aku kelola. Aku punya kehidupan lain di luar rumah, ini, kehidupan yang tak mereka ketahui. Bisnisku berkembang pesat, dan aku bisa saja meninggalkan rumah ini kapan saja. Tapi aku bertahan, berharap ada perubahan, berharap suamiku bisa lebih berani membelaku. Tapi harapan itu terasa semakin tipis. Sore itu, aku sedang menyapu halaman depan ketika Bu Mirna dan beberapa ibu-ibu tetangga berkumpul di teras. Mereka asik mengobrol, dan aku bisa merasakan bahwa topiknya tidak jauh dariku. Kalau menantu saya sih, lulusan luar negeri, ujar salah satu ibu dengan bangga. Wah, hebat. Pasti gajinya juga gede ya, sahut yang lain. Bu Mirna tertawa kecil. Ya bedalah sama menantu saya. Lulusan SMA aja berani-beraninya nikah sama anak saya. Kalau bukan karena anak saya terlalu baik, pasti sudah saya suruh cerai dari dulu. Aku berhenti menyapu. Napas ini terasa sesak, dadaku seperti dihantam batu besar. Ibu-ibu lain hanya tersenyum simpul, mungkin merasa kasihan padaku, atau justru senang dengan hinaan Bu Mirna. Aku tak tahu, dan aku tak peduli lagi. Yang jelas, aku sudah sampai di batas kesabaranku. Aku berbalik, masuk ke rumah, dan menutup pintu kamar dengan keras. Aku duduk di kasur, menatap ponselku dengan perasaan berkecamuk. Aku membuka aplikasi bank, dan melihat saldo di rekeningku. Jumlahnya membuatku tersenyum tipis. Mereka menganggapku tak berharga. Mereka mengira aku hanya menumpang hidup. Hari-hari berlalu dengan rutinitas yang sama. Farina terus hidup dalam bayang-bayang perlakuan buruk keluarganya, terutama Bu Mirna. Sambil menjalani hari-hari penuh hinaan, ada sebuah perasaan yang perlahan tumbuh dalam dirinya. Sebuah perasaan yang awalnya terasa kecil, tapi seiring berjalannya waktu semakin membesar. Keinginan untuk melawan, untuk membuktikan bahwa dirinya lebih dari sekadar lulusan SMA yang dianggap tak layak, semakin menggema di dalam hatinya. Hari itu, setelah membersihkan rumah, Farina sedang duduk di ruang tamu sambil menunggu Ardi pulang. Seperti biasa, Bu Mirna sedang berada di teras, berbincang-bincang dengan tetangga yang datang berkunjung. Farina mencoba untuk tidak mendengarkan, tetapi percakapan itu memaksanya untuk memperhatikan. Suara mereka terdengar jelas, seperti sengaja dibuat agar Farina bisa mendengarnya. Memangnya dia bisa sukses apa, Bu Mirna? Tanya salah satu ibu tetangga dengan nada rendah, seakan tidak ingin menyakiti perasaan Bu Mirna. Kamu tahu sendiri kan, anak saya yang satu itu. Suara Bu Mirna terdengar berat dan penuh keluhan. Dia cuma lulusan SMA, terus mau jadi apa? Paling-paling cuma jadi ibu rumah tangga, nyuci, masak, dan nungguin suami. Nggak punya masa depan. Saya sih lebih baik kalau Ardi nikah sama yang lebih pinter, yang punya pendidikan tinggi, lebih pantas buat dia. Farina merasa seperti ada yang menusuk langsung ke dalam hatinya. Kata-kata itu bagaikan pisau tajam yang menusuk tepat ke jantungnya. Tidak hanya Bu Mirna yang meremehkan, tapi juga ibu-ibu tetangga lainnya yang dengan ringan membicarakan hidupnya. Menganggapnya tidak berdaya, tidak berharga, dan hanya bergantung pada Ardi. Farina menahan perasaan yang mulai sesak, berusaha menahan air matanya agar tidak jatuh begitu saja. Sayang sekali ya Bu Mirna. Anak ibu itu sepertinya nggak punya ambisi,
Saya nggak yakin dia akan sukses kalau cuma mengandalkan Ardi. Suara tetangga lainnya kembali menyambung. Jujur aja, saya sudah pikirkan hal ini. Coba deh cari wanita yang lebih cerdas buat Ardi. Saya nggak mau anak saya hidup terbebani hanya karena menikah dengan perempuan yang nggak bisa ngasih kontribusi. Bu Mirna menghela napas panjang. Nanti kalau Ardi terus-terusan begini, saya bisa jadi kasihan. Saya cuma pengin yang terbaik untuk anak saya. Titik didih Farina sudah sampai di puncaknya. Tanpa sadar, ia bangkit dari tempat duduknya dan berjalan menuju pintu. Tapi sebelum bisa keluar, langkahnya terhenti. Ia mendengar suara langkah kaki Ardi yang baru saja memasuki rumah. Dan lebih buruk lagi, Bu Mirna langsung melanjutkan percakapan itu saat Ardi masuk. Ardi, kamu tahu kan, aku nggak pernah setuju sama pilihanmu itu. Nikah sama Farina yang cuma lulusan SMA. Sungguh, aku cuma mau yang terbaik untuk kamu. Bu Mirna menatap anaknya dengan tatapan serius. Farina merasakan dadanya semakin sesak. Suaminya, Ardi, yang selama ini ia anggap sebagai tempat bergantung dan berharap dapat mendukungnya, hanya diam. Tidak ada satu kata pun yang keluar dari mulutnya. Ia hanya duduk di kursi, memainkan ponselnya, tampak tidak peduli dengan perbincangan itu, seolah-olah semuanya baik-baik saja. Air mata hampir saja jatuh dari mata Farina, tetapi dia menggigit bibirnya dan menahan diri. Tidak bisa. Tidak hari ini. Tidak lagi. Malam itu, setelah makan malam yang canggung, Farina kembali masuk ke kamar mereka. Ardi duduk di sisi ranjang sambil menatap ponselnya. Suasana di antara mereka kian dingin. Farina tahu, ini adalah saat yang tepat untuk berbicara, meskipun hatinya dipenuhi amarah dan kesedihan yang mendalam. Mas, kenapa sih nggak ada usaha sedikit pun dari kamu buat membela aku? Farina memulai pembicaraan dengan suara yang tegas, meski ada perasaan terluka yang sangat dalam. Ardi hanya meliriknya, tampak tidak terlalu memperhatikan. Maksudmu apa, Far? Jawabnya, dengan nada yang tak terlalu peduli. Kita kan sudah ngomong soal ini sebelumnya. Ya, aku tahu. Tapi kenapa kamu diam aja waktu ibumu menghina aku? Suara Farina mulai sedikit meninggi. Kamu nggak peduli sama aku. Apa kamu cuma mau aku terus-terusan jadi bahan omongan mereka? Apa kamu pikir aku nggak cukup baik buat kamu? Ardi tampak terkejut mendengar kata-kata itu. Dia akhirnya menurunkan ponselnya dan menatap Farina. Farina, kamu tahu kan, itu ibu aku. Aku nggak bisa berbuat apa-apa. Farina menatapnya tajam. Tapi kamu bisa, Mas. Kamu bisa berdiri di sampingku dan mengatakan bahwa aku layak untukmu. Kenapa kamu nggak melakukannya? Dia menunduk, meremas tangan. Aku capek, Mas. Capek jadi orang yang nggak pernah dihargai. Capek jadi orang yang nggak pernah dianggap. Ada keheningan sesaat di antara mereka. Farina merasa dirinya dipenuhi oleh amarah yang tidak bisa lagi dibendung. Sudah terlalu lama dia bertahan. Sudah terlalu banyak yang ia pendam. Ini adalah batas. Terakhir, tidak ada lagi ruang untuk bertahan dalam keadaan seperti ini. Farina berdiri, berjalan menuju lemari pakaian. Dia membuka pintu lemari dan memandang ke arah gaun dan pakaian yang tergantung rapi di sana. Sebuah keputusan besar akan ia ambil. Mas, aku sudah memutuskan. Aku nggak akan terus hidup di rumah ini dan terus-terusan dihina. Aku akan pergi. Aku akan tunjukkan siapa aku sebenarnya. Farina berkata dengan suara yang penuh keyakinan. Dia melangkah menuju pintu kamar dengan tekad yang kuat. Ardi hanya bisa terdiam, tidak tahu harus berbuat apa. Farina sudah mengambil keputusan, dan dia tidak bisa lagi menghalangi langkah istrinya. Di tengah bulan Ramadan yang penuh berkah, keluarga besar Ardi mengadakan buka bersama yang sudah menjadi tradisi setiap tahunnya. Acara itu berlangsung di sebuah restoran mewah di pinggiran kota, tempat yang jauh dari rumah mereka. Para anggota keluarga mulai berdatangan sejak sore, mengenakan pakaian yang cukup rapi dan penuh dengan nuansa kebersamaan. Farina, yang biasanya mengikuti acara ini dengan pakaian sederhana, kali ini memutuskan untuk datang dengan cara yang berbeda.
sebuah cara yang sudah lama ia pikirkan. Sejak pagi, Farina sibuk mempersiapkan dirinya. Meskipun hatinya terasa berat, karena masih dipenuhi dengan perasaan yang belum sepenuhnya sembuh, ia merasa bahwa ini adalah waktunya untuk membuktikan sesuatu. Setelah mengurus pekerjaan rumah, ia mengunci pintu rumah dan pergi menuju tempat yang selama ini ia sembunyikan, sebuah garasi yang tersembunyi di ujung jalan. Tempat mobil mewah yang hanya ia miliki seorang diri diparkir. Mobil itu, sebuah sedan, hitam mewah dengan roda yang bersinar, sudah lama ia beli dengan hasil kerja kerasnya sendiri. Namun selama ini hanya beberapa orang yang tahu tentang mobil ini. Bahkan Ardi, suaminya, tak pernah tahu tentang keberadaannya. Selama bertahun-tahun menikah, Farina memilih untuk tidak memamerkan kekayaannya, karena takut akan membuatnya semakin dianggap sombong atau dianggap tidak tahu diri. Tetapi kali ini, Farina memutuskan untuk berbeda. Ia ingin menunjukkan bahwa dirinya bukanlah orang yang selama ini dianggap remeh, bahwa ia punya kehidupan yang lebih dari sekadar apa yang dilihat orang. Ia merasa sudah cukup lama hidup di bawah bayang-bayang hinaan dan pandangan sebelah mata. Hari ini, ia ingin semua orang tahu siapa dirinya sebenarnya. Setelah memastikan semuanya siap, Farina mengenakan gaun panjang berwarna emas yang ia beli dari butik mewah di luar kota. Gaun itu memancarkan aura elegan, cocok dengan penampilannya yang semakin percaya diri. Dengan wajah yang sudah dipoles riasan tipis, rambutnya ditata dengan rapi, ia pun melangkah keluar dari rumah menuju garasi. Saat pintu mobil mewah itu terbuka, suara mesin yang halus menyambutnya, dan Farina merasakan adrenalin mengalir dalam dirinya. Ini adalah pertama kalinya ia melangkah keluar dari bayang-bayang yang selama ini membelenggunya. Sementara itu, di restoran tempat buka bersama, keluarga besar Ardi sudah berkumpul. Mereka semua duduk di meja panjang yang sudah dihias dengan berbagai hidangan khas buka puasa. Ardi, yang baru saja sampai, tampak gelisah, matanya sesekali mencari-cari sosok istrinya. Ia merasa ada yang aneh, tapi ia tidak tahu apa yang dirasakan Farina. Tentu saja, ia tidak tahu bahwa istrinya sedang dalam perjalanan menuju lokasi, menyiapkan kejutan besar untuk mereka semua. Ardi, Farina mana? Tanya Bu Mirna dengan nada sinis, sambil menyendok nasi ke piringnya. Dia bilang, nanti datang sendiri, jawab Ardi dengan wajah cemas. Tapi kok, sampai sekarang belum datang juga. Ya sudah, nggak usah dipikirkan. Yang penting, kamu ada di sini. Bu Mirna tidak sabar dan melanjutkan makan, seperti biasa dengan sikap yang sedikit angkuh. Namun, suasana mulai terasa berbeda saat mobil hitam mewah itu meluncur masuk ke area parkir restoran. Semua orang di sekitar mulai melirik, memperhatikan mobil yang tampak begitu elegan dan mewah itu. Tak ada yang mengira mobil itu akan datang untuk membawa sosok yang selama ini mereka pandang sebelah mata. Semua mata tertuju pada Farina, yang kini keluar dari mobil dengan langkah anggun dan penuh percaya diri. Ia mengenakan gaun emas yang memancarkan kilau, membuatnya terlihat jauh lebih cantik dan berkelas dari penampilan sehari-hari yang sering mereka lihat. Setiap langkah Farina mengarah ke ruang makan, semuanya terdiam. Suara percakapan berhenti, seketika mata-mata tertuju padanya, dan semua orang yang tadinya meremehkan mulai merasa ada yang berbeda. Mereka tak pernah menyangka bahwa Farina, yang selama ini dianggap tak lebih dari seorang wanita biasa, ternyata menyimpan sisi kehidupan yang jauh lebih luar biasa. Bu Mirna, yang sedang sibuk menyendok sayur ke piring, mendongak dan tertegun melihat penampilan Farina. Pipinya pucat, dan mulutnya sedikit terbuka karena terkejut. Itu, Farina? Bisiknya dengan suara tercekat. Ardi, yang awalnya hanya melihat dari jauh, perlahan mendekat, tercengang dengan penampilan istrinya yang sangat berbeda. Farina. Ardi berusaha menahan rasa terkejutnya. Farina melangkah masuk, tanpa memperhatikan pandangan-pandangan penuh rasa ingin tahu yang dilontarkan oleh keluarga Ardi. Ia berjalan mantap, langsung menuju meja yang sudah disediakan untuk mereka. Suasana yang tadinya hangat dan penuh tawa, mendadak berubah hening, semua orang tampak kaku. Farina duduk di kursinya dengan tenang, lalu menatap Bu Mirna yang terlihat bingung dan terkejut.
Bu Mirna, Mas Ardi, ujar Farina, suaranya tenang, namun tegas. Saya pikir sudah saatnya untuk mengungkapkan sesuatu yang selama ini saya sembunyikan. Semua mata kini tertuju padanya, mendengarkan dengan seksama. Farina menarik napas dalam-dalam, dan dengan penuh keyakinan, ia melanjutkan. Selama ini, saya selalu dianggap tidak cukup untuk Ardi, dianggap tidak layak menjadi istri dia. Tapi, sebenarnya saya punya sesuatu yang jauh lebih berharga dari yang kalian pikirkan. Suasana semakin hening, dan Bu Mirna tampak semakin terkejut. Saya adalah pemilik beberapa bisnis, Bu Mirna. Butik saya ada di beberapa kota besar, dan omsetnya mencapai miliaran setiap bulan. Saya juga punya rumah pribadi yang jauh lebih besar dari rumah ini. Saya bukan wanita biasa yang hanya mengandalkan suaminya untuk hidup, ujar Farina. Setiap kata yang diucapkannya seolah menembus keheningan ruangan. Semua orang terdiam. Tidak ada yang bisa berkata-kata. Mereka terpana dengan apa yang baru saja didengar. Bu Mirna, yang biasanya selalu menganggap Farina sebelah mata, kini hanya bisa menunduk, wajahnya berubah pucat pasi. Ardi, suaminya, duduk terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Ia merasa malu sekaligus kagum dengan keberanian istrinya. Apa yang kalian kira tentang saya selama ini? Itu salah besar. Lanjut Farina dengan suara yang sedikit lebih rendah, namun tetap penuh kekuatan. Saya datang ke sini bukan untuk mencari pengakuan dari siapapun. Saya hanya ingin kalian tahu bahwa saya lebih dari yang kalian lihat. Farina menyelesaikan kalimatnya dan menatap setiap wajah di meja makan. Mereka semua terdiam, tidak bisa membalas apa-apa. Tidak ada lagi cemuhan, tidak ada lagi hinaan. Semua yang ada hanyalah rasa terkejut dan malu. Farina, yang selama ini dianggap sebagai menantu pengangguran, kini berdiri di hadapan mereka sebagai sosok yang tak bisa dipandang sebelah mata lagi. Dengan tegas, Farina kembali memandang Bu Mirna. Jangan pernah anggap saya remeh lagi, Bu Mirna. Saya bukan hanya istri Ardi. Saya adalah wanita yang mandiri, sukses, dan punya kehidupan yang jauh lebih baik daripada yang kalian kira. Keheningan di restoran itu terus berlanjut setelah Farina mengungkapkan kenyataan yang selama ini ia sembunyikan. Semua mata tertuju pada dirinya, beberapa dengan rasa penasaran, lainnya dengan keheranan yang mendalam. Di tengah tatapan yang terfokus, Farina bisa merasakan sebuah beban yang begitu berat mulai menghilang, seperti ada yang mencair dalam dirinya. Hinaan, cemoohan, dan pandangan sebelah mata yang telah ia tanggung bertahun-tahun kini menjadi bagian dari masa lalu. Bu Mirna, yang selama ini selalu menjadi suara yang merendahkan Farina, kini hanya bisa menunduk. Wajahnya pucat pasi, seolah segala kebanggaan yang pernah ia rasakan tentang status sosialnya hancur dalam sekejap. Dengan mulut yang sedikit terbuka, Bu Mirna tampak bingung dan tersudut. Tidak tahu harus berkata apa. Dulu, ia sering memandang Farina dengan sinis, menyebutnya menantu pengangguran yang hanya menumpang hidup pada Ardi. Tapi saat ini, semua klaim itu hancur begitu saja. Sepupu-sepupu Ardi yang dulu tak ragu mengejek Farina, kini hanya bisa saling pandang dengan wajah canggung. Mereka merasa malu, bahkan beberapa dari mereka menundukkan kepala. Mereka yang biasa menganggap Farina sebagai sosok yang tidak pantas di tengah keluarga besar ini, sekarang terlihat seolah sedang dihukum oleh kenyataan yang tak terduga. Mata mereka, yang dahulu penuh ejekan, kini hanya tampak kosong, tak mampu berbicara. Ardi, suami Farina, masih terdiam di tempat duduknya, terkejut sekaligus merasa bingung. Ia merasa seperti berada di tengah kabut tebal, tidak bisa memahami apa yang baru saja ia dengar. Selama ini, ia selalu menganggap Farina sebagai wanita yang sederhana, hanya seorang istri rumah tangga yang mengurus rumah dan anak-anak. Ardi tidak pernah tahu bahwa istrinya ternyata menyimpan rahasia besar di balik kehidupan mereka yang terlihat biasa-biasa saja. Ketika Farina menyelesaikan kata-katanya, Ardi merasa seolah dunia sekitarnya berubah dalam sekejap. Ia teringat akan semua perkataannya yang dulu sering mengatakan bahwa Farina terlalu sederhana, bahwa hidup mereka harus lebih baik dari ini. Namun kenyataan yang ada ternyata jauh berbeda. Farina memiliki lebih dari yang ia bayangkan.
lebih banyak dari yang ia pikirkan. Seiring perasaan kebingungannya, ada sedikit rasa malu yang mulai menggerogoti hatinya. Farina menatap Ardi, dan meskipun suaminya tampak terkejut, ia merasa tidak perlu lagi menjelaskan lebih banyak. Farina sudah cukup menjelaskan siapa dirinya, dan kini semua orang yang dulu meremehkan bisa melihat kenyataan yang tak terbantahkan. Ia merasa lega, sangat lega. Beban yang telah ia tanggung selama ini, segala cemoohan dan hinaan, seolah menghilang begitu saja. Farina merasa bebas, bebas dari bayang-bayang hinaan, bebas dari beban yang selama ini ia pikul seorang diri. Tak ada lagi yang bisa merendahkannya, tak ada lagi yang bisa menganggapnya sebagai wanita yang tidak berdaya. Farina tahu bahwa, meskipun uang dan kekayaan bukanlah segalanya, namun pengakuan itu sangat berarti baginya. Ia bukan hanya seorang istri yang mengandalkan suaminya, tetapi seorang wanita yang berdiri di atas kakinya sendiri, memiliki kekuatan dan kemampuan yang tak bisa dipandang sebelah mata. Beberapa saat kemudian, suasana yang penuh keheningan itu mulai berubah. Seorang sepupu Ardi, yang sejak tadi hanya diam, akhirnya membuka mulut. Farina, jadi selama ini kamu punya bisnis? Kita nggak pernah tahu, ujar sepupu itu dengan suara yang terdengar agak kikuk, mencoba mencari jalan keluar dari ketegangan yang tercipta. Namun, kalimatnya hanya membuat suasana semakin canggung. Semua orang kini merasa bodoh dengan anggapan mereka yang selama ini salah besar. Ardi menatap Farina dengan tatapan campur aduk, terkejut, kagum, dan sedikit merasa bersalah. Kenapa kamu nggak bilang dari dulu? Tanyanya, suaranya rendah dan penuh penyesalan. Kenapa selama ini kamu diam saja, nggak memberitahuku? Farina tersenyum tipis, tapi ada kelegaan di matanya. Karena saya ingin kalian tahu siapa saya bukan hanya karena kekayaan, Mas. Jawabnya pelan, namun penuh keyakinan. Saya ingin kalian melihat saya sebagai pribadi, bukan sekadar menantu atau istri. Saya tidak pernah butuh pengakuan, tapi saya ingin kalian tahu siapa saya sebenarnya. Ardi terdiam. Dia tidak tahu harus berkata apa lagi. Perasaan campur aduk, malu, terkejut, dan mungkin sedikit tersinggung, membuatnya ragu-ragu untuk berbicara. Lebih lanjut, Farina di sisi lain merasa hatinya lega. Ini adalah momen yang ia nantikan. Momen untuk menegaskan eksistensinya di hadapan keluarga yang selama ini merendahkannya. Dan saat itu, Farina merasa harga dirinya yang selama ini hancur perlahan kembali utuh. Tidak hanya harga dirinya yang dipulihkan, tetapi juga keyakinannya sebagai seorang individu yang mandiri, sukses, dan kuat. Kini, tidak ada lagi yang bisa meragukan dirinya, tidak ada lagi yang bisa meremehkannya. Semua orang, termasuk suaminya, kini harus melihat dirinya dengan cara yang berbeda. Dengan langkah penuh kepercayaan diri, Farina menyandarkan punggungnya ke kursi, menatap ke sekeliling dengan pandangan yang lebih tajam. Ia merasa bebas dari segala penilaian, bebas dari segala hinaan yang pernah dilontarkan. Tidak ada lagi yang bisa membuatnya merasa kecil. Dan di dalam hatinya, Farina tahu, inilah waktunya untuk melangkah lebih jauh. Keheningan yang sebelumnya menguasai ruangan, kini perlahan memudar, digantikan oleh suara percakapan yang pelan dan canggung. Farina duduk di kursi panjang restoran, tangannya menekan lembut permukaan meja yang dingin. Matanya tidak lepas dari wajah Ardi yang terlihat terguncang. Suasana di sekitar mereka terasa seperti lapisan kabut yang menghalangi pandangan. Meskipun semua orang sudah kembali melanjutkan percakapan mereka dalam bisikan yang menggelitik. Farina tahu, hari ini adalah titik balik dalam hidupnya. Titik yang tak bisa diputar balik lagi. Setelah mengungkapkan segala yang ia simpan bertahun-tahun, Farina merasa sedikit lega. Tetapi, perasaan itu segera digantikan oleh rasa berat yang mengendap di dadanya. Hari ini bukan hanya tentang membuktikan siapa dirinya, tetapi juga tentang masa depan. Masa depan yang ia impikan jauh dari lingkungan yang penuh dengan penolakan, hinaan, dan kebencian. Farina tahu, keputusan ini adalah pilihan yang harus diambil. Sebuah keputusan yang sangat besar, dan salah satu yang mungkin akan mengubah hidupnya selamanya. Ardi masih tampak terkejut, pandangannya kosong,
seolah sedang berusaha memahami apa yang baru saja terjadi. Farina bisa melihat perasaan bersalah dan bingung yang tergurat jelas di wajahnya. Selama ini, Ardi mungkin tidak sadar betapa besar rasa sakit yang ia timbulkan dengan segala ketidakpedulian terhadap perasaan Farina. Selama bertahun-tahun, Farina selalu berusaha menahan diri, berharap bahwa suatu saat semuanya akan membaik, bahwa Ardi akan melihat betapa kerasnya ia berjuang. Tapi kenyataannya, tak ada yang berubah. Justru, semuanya semakin buruk. Farina menghela napas, merasakan beratnya keputusan yang harus ia buat. Matanya menatap Ardi dengan penuh ketegasan. Tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi ketakutan. Ia sudah cukup menderita, dan kini saatnya ia memilih untuk bahagia. "Mas!" Suara Farina terdengar tegas, namun tetap penuh perasaan. "Saya sudah cukup lama bertahan. Saya sudah cukup sabar menerima semua hinaan dan perlakuan buruk dari keluarga kamu. Tapi saya juga punya harga diri, dan saya tidak bisa terus hidup di lingkungan yang penuh dengan rasa sakit seperti ini." Ardi terdiam, dan Farina bisa melihat bagaimana pikirannya sedang berkecamuk. Ia tahu, keputusan ini akan membuat segalanya berubah. Tak hanya hubungan mereka, tetapi juga cara mereka memandang hidup dan masa depan. Farina melanjutkan, "Saya ingin kamu memilih, Ardi. Kamu mau tetap bersama saya, atau memilih untuk tinggal dengan keluarga kamu yang selalu merendahkan saya? Karena kalau kamu memilih mereka, saya rasa kita sudah tidak punya apa-apa lagi untuk dipertahankan." Ardi memalingkan wajahnya, seolah mencoba mencerna setiap kata yang baru saja diucapkan Farina. Wajahnya tampak lelah, ada kecemasan yang terlihat di matanya, namun juga ada keinginan untuk berbicara, untuk menjelaskan sesuatu yang sepertinya sudah terpendam cukup lama. Namun, Farina tidak memberikan ruang untuk penjelasan. Ia sudah cukup mendengar segala alasan dari Ardi yang selalu menyalahkan situasi. Kini, yang dibutuhkan adalah tindakan. "Farina, aku nggak tahu harus mulai dari mana," kata Ardi pelan. Suaranya penuh dengan penyesalan. "Aku tidak tahu kamu merasa begitu tertekan. Aku merasa selama ini kamu baik-baik saja." Farina tertawa, namun tawanya bukanlah tawa yang penuh kebahagiaan. Itu lebih kepada tawa yang penuh dengan kepahitan. "Tentu kamu merasa begitu, karena kamu tidak pernah peduli, Ardi. Selama ini, aku selalu berusaha membuat semuanya terlihat baik-baik saja, tetapi aku sudah lelah. Lelah dengan semua cemoohan, hinaan, dan perasaan tak pernah dihargai. Ini bukan hanya soal keluarga kamu, tapi soal diriku. Aku juga punya hak untuk dihargai dan dicintai." Suasana di sekitar mereka terasa semakin mencekam, tapi Farina tidak peduli. Ia sudah terlalu lama berdiam diri, terlalu lama menelan rasa sakit ini sendirian. Sekarang, saatnya untuk membuat pilihan. Pilihan yang mungkin akan mengubah hidup mereka selamanya. "Aku tidak bisa terus hidup seperti ini, Ardi," lanjut Farina dengan suara yang lebih tegas. "Jika kamu ingin tetap bersama keluargamu, aku tidak akan menghalangimu. Tapi saya tidak bisa bertahan di sini, di tengah lingkungan yang selalu membuat saya merasa rendah dan tak berarti." Ardi memandang Farina dengan penuh kebingungan, tetapi ada kekaguman yang mulai tumbuh di matanya. Ia tidak pernah menyangka bahwa Farina, wanita yang ia anggap biasa saja, bisa begitu kuat. Ia merasa cemas, tetapi pada saat yang sama, ada perasaan bahwa Farina benar. Mungkin selama ini ia terlalu terlarut dalam dunia keluarga besarnya, terlalu takut untuk memilih antara sang istri dan keluarganya. Namun, sekarang ia menyadari, hidup bersama Farina adalah tentang membangun kehidupan baru, bukan tentang berpegangan pada masa lalu yang penuh kepahitan. Aku tidak tahu harus berkata, "Apa, Farina? Ini sangat berat," kata Ardi akhirnya, suaranya bergetar. Farina menatapnya dengan penuh kepercayaan diri, meskipun ada rasa sakit yang tetap mengendap di hati. "Aku tidak meminta kamu memilih dalam sekejap, Mas, tetapi kamu harus membuat pilihan yang tepat. Kamu ingin hidup bahagia bersama orang yang kamu cintai, atau kamu ingin terus hidup dalam bayang-bayang masa lalu yang tidak akan pernah membawa kebahagiaan untuk kita berdua?" Waktu terasa berhenti sejenak. Ardi hanya bisa terdiam,
memikirkan masa depan mereka. Farina tahu, keputusan ini tidak akan mudah baginya. Namun, ia juga tahu, kebahagiaan dan harga diri lebih penting daripada mempertahankan hubungan yang sudah penuh dengan penderitaan. Ia sudah cukup lelah berjuang sendirian. Saat ini, ia menunggu keputusan Ardi. Namun, ia sudah siap dengan segala kemungkinan. Apakah Ardi akan memilih dirinya, ataukah keluarganya? Tak ada lagi waktu untuk menunggu. Farina sudah siap melangkah, apapun yang terjadi. Karena kini, ia tahu kebahagiaan itu datang ketika kita memilih untuk menghargai diri kita sendiri. Terima kasih sudah menyimak cerita ini sampai selesai dan sampai jumpa lagi.